Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kemarin lihat ada yang sharing artikelnya media mana gitu ya, yang menunjukkan bahwa dari Korea Selatan kalau nggak salah ya, melarang charging di basement. Mungkin ya bisa jadi charging di tempat parkiran umum barangkali ya. Penyebabnya karena sebelumnya terjadi kebakaran hebat yang diakibatkan oleh satu mobil listrik yang mulai dari berasap sampai kemudian terbakar. Jadi apa ya? Kendaraan listrik itu kalau sudah mulai rusak baterainya, ciri pertama adalah mulai berasap. Setelah berasap lama gitu terus akan terbakar. Ya kalau dari resiko itu ya sebenarnya banyak juga kasus-kasus terbakar seperti itu. Di Cina malah pernah sebulan berapa banyak gitu loh, pokoknya banyak guys. Katanya mungkin satu hari sekali atau 2 kali malah. Yang jadi masalah itu adalah karena baterainya itu sulit untuk mengetahui rusak atau enggaknya ya. Jadi karena memang kapasitasnya besar, resiko terbakarnya besar. Mungkin ada yang nyebut aman, tapi ya kok banyak kasus gitu ya. Karena ciri dari baterai listrik itu ya, ciri dari baterai itu kalau nge-shot dia akan menghasilkan suhu tinggi. Nah kalau suhu tinggi akan bikin sel atau baterai sekitarnya nge-shot juga. Akhirnya ya jadi merambat ya, bisa rusak semua. Ada opsi yang aman, tapi masalahnya opsi aman itu akan membuat kapasitas kapasitas baterai turun. Kalau kapasitas baterai turun, ya tentu jarak jangkau akan berkurang, atau beratnya akan sangat meningkat. Jadi sangat berat nanti mobil listriknya. Tapi nggak cuma itu saja ya, juga dari faktor manufacturingnya dari baterainya. Karena ya mau bagaimanapun yang namanya produksi pasti akan ada yang namanya reject. Nah kayaknya untuk baterai listrik ini sulit ya untuk membedakan mana yang reject mana yang enggak. Jadi deteksi rejectnya sulit. Jadi kalau ada produk yang semi cacat gitu ikut dalam baterai yang 99% yang lain 99% yang lain kondisinya bagus, ya satu yang jelek ini akan bikin yang lain jadi ikut jelek. Jadi 1%-nya ini akan sangat mempengaruhi kualitas secara keseluruhan. Jadi kalau ada satu yang jelek, keseluruhan jadi jelek. Karena ya yang jelek itu jadi kelemahan, jadi sumber terbakar, jadi sumber kapasitas turun dan seterusnya. Padahal cuma 1%. Karena yang namanya baterai itu kan ada yang di paralel, ada yang di seri. Kalau satu saja nggak sip kondisinya, semua jadi nggak sip. Ya itu sih kelemahannya baterai listrik. Jadi baterai listrik itu ukurannya kecil-kecil banyak gitu ya, bukan satu gede gitu, nggak ada. Kecuali nanti sudah ada model produksi yang bisa membuat ukuran satu gede utuhan gitu, kelemahan satu meruntuhkan semua ini masih tetap ada. Nah yang jadi masalah adalah karena dari secara keseluruhan pun kualitas kendaraan listrik juga nggak begitu bagus, terutama yang ada masalah di Cina. Ada memang merek yang bagus, tapi ya sayangnya merek-merek terkenal pun katanya ya, ada merek Xiaomi, ada merek BYD,
itu terkendala masalah kualitas. Walau yang terakhir terkenal itu dari kasus Xiaomi. Kalau kita cari beritanya, ada Xiaomi bannya lepas, nggak mau jalan, padahal lagi uji coba ya. Kendaraan uji cobanya bermasalah. Pelindung baterainya bukan pakai logam, tapi pakai serabut atau apa. Jadi model kendaraannya hebat, sip, keren gitu ya. Tapi kualitasnya yang terlalu buruk. Selain dari itu juga banyak juga industri kendaraan listrik yang bertumbangan di Cina. Jadi bangkrut gitu ya. Mungkin karena terlalu pede promosinya gitu. Penjualan tidak menyamai, akhirnya bangkrut. Ya, penulis juga pernah singgung juga ada mobil listrik yang jadi nggak bisa dipakai karena pabriknya bangkrut. Kan kacau itu ya, karena kelistrikannya sangat bergantung pada pabrikannya. Nah, belum bila kita ngomong soal bug, jadi software juga ada bugnya. Nah, reliabilitas dari elektronikanya pun jadi pertanyaan, baik reliabilitas soal keamanan, reliabilitas soal umur masa pakai, daya tahan. Soal keamanan penulis juga sudah sebut sebelumnya, di mana ada kendaraan listrik yang ketika baterainya sudah mulai berasap, mati total, jendela, pintu nggak bisa dibuka. Yang bikin repot lagi ketika jendelanya itu jendela anti peluru. Usaha pertolongan gagal semua, dihantam batu kacanya nggak mempan, dihancurkan nggak mempan. Kan ngeri itu ya, tahan peluru ya. Tapi ketika ada masalah di kelistrikannya, gak iso diapa-apa kendaraan mati total. Jadi mungkin kalau banjir terus ada air bocor kena baterai terus kedeteksi sistem, akhirnya mati total lah. Yo soro, kendaraan tenggelam juga nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Terus soal rusaknya, kalau HUD-nya bagian LCD ini error, layarnya gelap, ya apa? Atau nge-freeze, hang, nggak bisa apa-apa. Masa di-reset tengah jalan? Memang mungkin ya sistem kelistrikan itu membuat kendaraan listrik itu jadi canggih gitu ya. Jadi misal ya kalau GPS itu paling murah lah, bisa berkendara sendiri, bisa navigasi. Tapi bila tidak disertai dengan reliabilitas ya, jadi pertanyaan juga. Minim kalau sistem mekanikal itu gak ono sistem sing jenenge nge-freeze gitu, hang, blank, booting sendiri nggak ada. Nah, kalau di kendaraan listrik sekarang sangat terpengaruh oleh itu. Dan ya ada juga ya pabrikan kendaraan listrik yang belajaran buat komponen-komponen motor, mobil, nggak bisa betul-betul teruji. Misalnya pas hujan-hujan rembes, pas dipakai kecepatan tinggi getar. Jadi mungkin memang presisi sekarang itu meningkat, tapi ya buat mobil itu kan juga kadang butuh pengalaman. Kalau pengalamannya enggak sip, ya gimana. Tapi terutama saya soal keamanan ya, yang jadi buat orang takut itu. Kalau soal
hang, freeze itu sih. Selama kendaraan ini bisa jalan lagi no problem ya. Yang jadi masalah ya tentu kalau problem tersebut bikin kendaraannya mogok tengah jalan, wah wis itu kacau ya. Nggak hanya mogok tapi tahu-tahu terbakar, waduh wis. Ini juga hubungannya dengan daya tahan kendaraan listrik terhadap crash, terhadap misal nabrak tembok atau apa gitu, karena ya yang namanya kelistrikan itu rawan benturan. Nah, benturan sekali bisa aja jadi cacat. Belum lagi katanya karena kan orangnya belajaran. Jadi kalau ada part rusak, bisa aja cara menggantinya itu bisa separuh harga kendaraannya. Ada loh ya yang sampai seperti itu, karena untuk mengganti macam-macam sampai harus ngelepas baterai juga ya, karena memang nggak punya pengalaman membuat kendaraan listriknya. Mungkin ya itu juga ya sebabnya dari pabrikan Jepang itu mulai mundur ya dari kendaraan listrik. Ya jangankan Jepang, yang di Amerika pun sama, yang di Eropa pun sama. Memang ada cukup banyak ya yang masih mempertahankan kendaraan listrik. Tapi ya kayaknya kendaraan listrik jadi mobil mewah ya. Kalau motor sih enggak ya, tapi mobil ya. Kalau yang mobil jadi kayak mobil mewah gitu. Dan ya modelnya mungkin kayak Ferrari kali ya. Ono ai masalah, ono ai problem, tapi ya orang memaafkan gitu ya. Yang penting nggak sampai rusak di jalan, karena kalau dengar kasus keluhan Ferrari, jalan nyenteng, kursinya nggak enak, joknya bermasalah, setir getar macam-macam, yang ternyata mobil Ferrari itu beda dengan misalnya mobil Aston Martin gitu ya, dimana kendaraan itu bisa dijamin bebas masalah. Nah, sementara Ferrari-nya walau mahal-mahal gak bisa bener 100%. Dan katanya kalau punya Ferrari emang begitu, ono aja masalah dan ya harus diterima. Nah, kendaraan listrik kok jadinya seperti itu, dimana ya kalau ada masalah harus diterima gitu ya. Padahal masalahnya itu ya kadang serius, kayak kasus remnya ngelos, terus bannya lepas, kelistrikan ngejam, hang, freeze, belum lagi masalah kebakar macam-macam. Ya rupanya sumber utamanya itu ya, kalau dari lain-lain selain dari masalah kualitas ya, sumber utamanya itu karena bagian yang paling mahalnya, yaitu baterainya, itu kurang bisa reliable, kurang bisa dikembangkan. Jadi mungkin ono pengembangan teknologi, tapi kenaikannya masih sangat minim ya. Antara mobil listrik 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang, perkembangannya nggak banyak. Nggak ada misalnya, kendaraan listrik 20 tahun lalu itu 2 kali lebih ringan. Nggak ada seperti itu. Nggak ada ceritanya misalnya kendaraan listrik 20 tahun lalu itu 2 kali lebih ringan, atau kendaraan listrik sekarang 2 kali lebih kencang. Nggak ada seperti itu.
Beda kalau di motor kan ya. Motor sekarang dengan harga yang sama itu lebih kencang jauh daripada yang berapa tahun lalu. Iritnya sama sih. Ya termasuk nggak berkembang juga ya. Dulu zaman apa lomba irit, kendaraan 1 liter bisa 100 km gitu ya. Sekarang ya nggak beda jauh ya. Kalau orang rata-rata juga gitu. Dulu sekitar 30 km per liter, 40 km per liter. Ini kita bicara buatan lokal ya. Sekarang ya sama 40 km apa per liter ya, sekitar segitu. Buatan lokal ya. Kita nggak ngomong yang buatan Jepang atau buatan Thailand. Nah, buatan Jepang ya sama Thailand yo irit temen. Tentu ya kalau yang motor kelas internasional ya bisa segitu juga sih. Ya mungkin itu sebabnya aja ya. Sekarang kita belum lihat banyak kendaraan listrik. Ada kendaraan listrik modelnya kecil atau harganya ya premium mahal. Yang buatan Jepang ya masih nggak lihat. Daihatsu listrik, mobil listrik Daihatsu, mobil listrik Honda, mobil listrik Toyota di jalan ya. Di jalan yang maksud penulis yang pernah penulis lihat. Kalau yang di Jepang ya wis ono mulai zaman dulu ada. Mobil listrik Honda ada, Daihatsu ada, Toyota ada. Tapi yang ya lihat di sekitar sini lah. Saya gak ono ya. Kalau lihat dalam mereknya Wuling, mereknya Hyundai, merek Amerika, merek Tesla. Yang bikin masalah ya karena ya apa ya kualitas dan sulitnya untuk bikin mobil yang reliable itu kali ya. Ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.